Selamat menjalankan ibadah puasa tahun ini untuk PMI Hong Kong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Gimana kabarnya kan kawan semuanya? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan, sampai amin. Nah, kali ini ada 3 sekaligus informasi yang bakal dibahas di channel ini. Oke kan kawan, jadi tanggal 8 Maret 2024 kemarin ini telah ditangkap 4 pria warga Indonesia setelah sebulan yang lalu ini diintai oleh kepolisian. Jadi kasusnya ini sekitaran tanggal 29 Februari 2024. Yang mana ada warga lokal ini kehilangan atau dirampok uangnya sebesar 25.000 dolar Hong Kong ketika dia mau deposit uang di bank atau di mesin ATM. Jadi dia sedang menunggu di situ dan kemudian dia dirampok oleh 4 pria tersebut. Setelah dia dirampok, lapor kepada petugas bank, kemudian lihatlah CCTV. Di situ terlihat sekali bahwa usia pelaku sekitaran 25 tahun sampai dengan 47 tahun. Dan polisi mendalami kasus ini dan sekitaran tanggal 8 Maret 2024 baru mereka ditangkap di bandara ketika mau meninggalkan negara Hong Kong kan kawan. Dan setelah diselidiki lagi ternyata kasus ini tidak hanya dilakukan sekali atau itu hari. Ternyata setahun yang lalu mereka juga telah melakukan perampokan terhadap lansia di negara Hong Kong. Bahkan ada korbannya ini sampai yang usianya 90 tahun ini juga dirampok dan totalnya adalah sebesar 475.200 dolar Hong Kong atau sekitaran hampir berapa kan kawan? 90 juta. Dan ini banyak sekali tempat-tempat atau lokasi ketika mereka melakukan perampokan. Pertama adalah di Tuen Mun, Sheung Shui, Tin Shui Wai, Chung Sawan, Jing Yi. Dan ada juga yang di mana mereka ini melibatkan perampokan lagi uang sekitaran 100.000 dolar Hong Kong. Jadi memang mas-mas ini sudah diintai, diselidiki, sudah dicari setahun yang lalu. Nah, baru ketangkapnya ini kemarin tanggal 8 Maret 2024. Nah, mereka kok bisa ke sini? Jadi banyak sekali mas-mas Indonesia datang ke Hong Kong ini bisa melalui beberapa hal. Contoh, memang dia sengaja bekerja, diiming-iming kerjaan, kemudian sampai di sini ternyata tidak ada kerjaan. Alhasil dia OS. Kemudian yang kedua, ada mas-mas memang dengan sengaja liburan ke negara Hong Kong. Kemudian setelah itu dia melakukan OS. Mungkin banyak di antara mereka sengaja berkunjung liburan ke negara Hong Kong. Pertama, bisa jadi mereka itu memang banyak mengencani cewek-cewek Indonesia atau PRT asal Indonesia, dikencani, diret duite, diret badani. Apakah mereka memang datang ke negara Hong Kong memang sengaja untuk merampok warga lokal? Sekali lagi kita tidak tahu. Tapi dalam poin ini sekali lagi kita pihak yang paling dirugikan, mbak-mbak yang bekerja di negara Hong Kong sebagai PRT, bahkan bukan PRT pun tapi yang berasal dari Indonesia, tentu pihak yang dirugikan. Karena apa? Malu menanggung bahwa banyak juga orang-orang Indonesia yang terlibat pencucian uang, perampokan, kemudian pencurian. Belum kering kasus pencurian kawan kita, ketambahan lagi Mas Indonesia yang datang ke Hong Kong tujuannya untuk merampok. Jadi itu sangat memalukan bagi kalian toh mbak.
kalian-kalian tuh yang berasal dari Indonesia. Jadi semakin nama sampean itu tercoreng dan makin nama sampean itu buruk di kalangan warga lokal, dan di situ juga ditulis bahwa ini adalah kejadian terbesar yang terjadinya pencurian uang yang dilakukan oleh warga asing. Banyak kok mas-mas PL yang melakukan hal yang sama, tapi mereka kok tidak sebesar mas-mas Indonesia yang melakukan pencurian sebesar itu. Lek mas-mas Filipina itu biasanya melakukan pencurian atau dengan cara membobol bar, kemudian mengambil air minum di bar, kemudian ada juga yang mengambil air minum di tempat toko, kemudian juga mengambil uang di tempat bar 2.000, 3.000, 1.500, itu juga banyak. Tapi kalau merampok kemudian melakukan pencurian sebesar ini tidak ada kan kawan. Semoga ini menjadikan perhatian kita semuanya, mas-mas, untuk lebih berhati-hati lagi, dan jagalah nama baik mbak-mbak yang berjuang untuk membuat nama baik bangsa Indonesia, untuk mengharumkan bangsa Indonesia dengan memberikan apa kan kawan, devisa kepada negara. Oke, kita lanjut ke kan kawan, yang pertama kita bahas adalah tentang PRT yang dimana ini disidang oleh hakim karena telah berantem nenggene taman. Jadi dua geng ini ada masalah. Biasa ya kan kawan, kalau kasus berantem satu orang kemudian nanti membawa geng masing-masing. Sama seperti Cece ini. Cece ini yang berantem ada dua orang. Yang pertama adalah yang namanya JM, singkatan JM, umur 30 tahun. Kemudian yang kedua adalah BM, umur 40 tahun. Ini berantem dan kemudian ketemu secara langsung, dan mereka ini membawa masing-masing bolo-bolone. Jadi geng-gengan. Akhirnya ketemulah dua geng ini di Taman Sentral kan kawan. Nah, setelah mereka bertemu kemudian adu mulut, berantem lah. Dan salah satu di antara mereka ini telah melakukan kekerasan dengan cara merusakkan kalung milik musuhnya. Bahkan tasnya milik musuhnya ini juga dirusakkan. Bahkan ada sebagian luka yang lumayan kan kawan. Artinya dicakar ya lawannya ini. Jadi karena ada yang melihat keributan itu, akhirnya hal ini dilaporkan ke polisi. Nah, di saat itu polisi mendatangi Taman Sentral sana, dan kemudian dua geng ini dinyatakan bersalah dan bakal disidang yang kedua tanggal 19 April 2024. Tapi untuk saat ini mereka sedang dibebaskan. Masing-masing anggota geng ini sedang dibebaskan dengan jaminan $500 Hong Kong. Tapi ini bakal dinyatakan dengan pelanggaran yang lumayan serius kawan-kawan, karena di antara pelaku tadi merusakkan kalung, tas, kemudian ini dianggap pelanggaran undang-undang pasal 60 dalam kurung 1, pelanggaran undang-undang kejahatan. Yang pertama, perusakan barang. Kemudian yang kedua adalah undang-undang tentang pelanggaran pasal 39, yaitu ancaman terhadap orang lain. Jadi adanya ngancem dan melukai, ini di penjara maksimalnya adalah 3 tahun kan kawan. Jadi kenapa kita membahasnya sekali lagi seperti ini, atau kejadian berantemnya arek-arek yang dimulai dari mulut ke mulut, ini pasti kalau ketemu ujung-ujungnya cakar-cakaran. Ujung-ujungnya salah satu pasti ada yang babak belur. Jadi kalau nggak korbannya yang babak belur, bisa jadi orang lain yang bakal melaporkan. Ya ini ketika melaporkan secara otomatis adanya sidang, kemudian dipenjara, dan adanya mbak denda. Nggak itu saja kan kawan, pasti ada pelaporan dari
polisi kepada majikan Anda. Kalau majikan Anda terima, maka Anda bisa lanjut bekerja. Tapi kalau majikan Anda tidak terima, secara otomatis Anda bakal diputus kontrak dan pastinya dideportasi karena satu, melanggar tentang ancaman undang-undang tadi yang melanggar pasal 39. Kemudian adanya perusakan barang, jadi melanggar pasal 60 dalam kurung 1 Undang-Undang Kejahatan. Jadi simpel aja, kalau Anda berantem pakai mulut ke mulut, tapi jangan sekali lagi menggunakan kekerasan, karena itu lebih berat kan kawan. Ataupun mungkin ada musuh kalian yang ngomongnya ngablak banget di sosial media, Anda bisa melaporkan, karena hal ini sudah diatur sejak adanya masalah demo dulu, ekstradisi tahun 2019. Ini juga adanya undang-undang tentang mengatur sosial media apabila ada yang mengancam keselamatan Anda atau mungkin memaki-maki Anda di sosial media. Semoga ini bermanfaat ya. Oke, kita bakal beralih ke nomor 2, yaitu mengenai Undang-Undang Keamanan Negara Hongkong, yang dimana ini pembahasan mengenai adanya aturan keamanan yang mengacu pada sebuah negara apabila ada warganya yang melakukan pemberontakan atau pengkhianatan. Nah, yang dimana mereka ini didukung oleh negara lain, kemudian melakukan penghasutan. Nah, di saat itulah undang-undang ini bakal dijalankan atau diterapkan nantinya, yang dimana apabila ada penghasutan, pengkhianatan, maka penjaranya bisa seumur hidup, bahkan ada yang sampai 20 tahun kan kawan. Ini yang minimal loh, kalau maksimal bisa seumur hidup. Jadi ini bakal diterapkan nantinya apabila ini disahkan oleh pemerintah Hongkong, undang-undang ini. Jadi undang-undang ini dulu pernah ditolak oleh masyarakat Hongkong tahun 2019 karena adanya demo besar-besaran, dan tentunya yang dirugikan tidak hanya majikan saja, tapi sampean-sampean kan Mbak, PRT Hongkong kan, PRT asing sebagai kita. Contohnya sampean tidak bisa jalan ke sana kemari karena adanya blokade, MTR tutup, MTR rusak, bis-bis itu juga tidak boleh jalan, siupanya juga tidak boleh jalan karena ada demo besar-besaran dan itu di mana-mana. Ya. Jadi kita pernah berada di situasi seperti itu. Dan saat ini mereka-mereka yang aktivis yang pernah melakukan penolakan terhadap undang-undang itu kan juga dijatuhi hukuman. Oleh karena itu undang-undang ini ketika disahkan mereka bisa dihukum lebih lama lagi kan kawan. Kenapa kita bahasnya? Ya biarkan kawan tahu kalau ada informasi baru di sekitar sampean ke. Oke, kita bakalan bahas yang ketiga kan kawan. Jadi ada geng kriminal yang berada di Jungsawan sana, ini sedang melakukan aktivitas untuk pembuatan Hong Kong ID terbaru yang menggunakan dokumen atau identitas orang lain. Jadi mereka mencuri identitas orang lain, kemudian memotong atau menempelkan identitas orang lain tersebut itu dengan menggunakan semacam kayak avatar. Jadi kayak itu loh kawan-kawan, kalau kawan-kawan paham bagaimana cara untuk mengambil foto-foto video Anda, dan mereka ini bisa menggunakan avatar itu untuk mengelabui para pemerintah Hong Kong dan juga para penjabat Hong Kong, bahkan instansi-instansi pemerintahan ini bisa ditipu. Nah, ini kok bisa sampai menggunakan dokumen orang lain ya? Kenapa? Ya karena untuk kejahatan. Contoh untuk melakukan penipuan, mengaku sebagai petugas, dan ini korbannya juga adalah orang lokal juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan identitas orang lain, mereka bisa menipu
pihak bank secara online. Jadi mereka itu melakukan peminjaman bank secara online kan kawan. Dan ini bisa dilakukan. Jadi sekali lagi hati-hati terhadap Hongkong ID kan semuanya. Jangan sampai Anda ini ngeser-ngeser memberikan Hongkong ID kepada pihak-pihak yang apabila Anda ini tidak yakin itu adalah petugas dari pemerintah. Jadi sekali lagi hati-hati. Karena sekarang kan zamannya canggih, zamannya komputer. Mereka bisa saja ini menggunakan identitas sampean kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi mereka mencurinya kan kawan. Jadi ini adalah 3 informasi buat kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.